Nah, yang terpenting dari teman-teman semua ini adalah comparative market analysis, ya. Saya mau cerita banyak tentang ini, tapi mungkin waktu terbatas, jadi saya akan kupas aja secara garis besar bahwa comparative market analysis itu adalah menentukan harga pasar, ya. Pada saat presentasi awal, disitulah kunci kalau kita mau jualan, ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu harga pasar, kita akan di-drive oleh pemilik. Pemilik menentukan harga pasar misalnya 10M. Ya, dia bilang tuh harga pasar menurut versinya dia 10M loh. Kan saya udah cek nih di tetangga-tetangga saya, semua orang masarin ada yang 11M, 12M, saya 10M loh ini. Nah, tapi apakah betul 10M itu sudah masuk harga pasar? Kita sebagai agent kan harusnya lebih tahu, apalagi seorang konsultan, kita menguasai database yang lebih banyak daripada pemilik. Yang terjual berapa? Karena patokan penjual selalu kan membandingkan dengan yang akan dijual di sekitarnya. Sedangkan kita berpatokan harga pasar itu adalah harga-harga yang sudah terjual dan diserap oleh market. Nah, sekarang penjual menjual harga segitu, apakah diserap oleh market? Enggak. Nah, sekarang kondisinya, kan kita harus ikuti nih, kondisi 2020 atau kondisi sebelum COVID, dengan kondisi after COVID, dengan kondisi tahun kemarin 2022-2023, dengan kondisi 2024, 2025, dan kondisi terakhir detik ini 2026. Apakah Anda kuasai makroekonominya seperti apa? Apakah Anda kuasai kalau harga properti sekarang ini seperti apa? Apakah naik? Apakah turun? Ya, karena sebagai agen yang expert harus kita bisa memberikan input atau masukan bahwa oh market sekarang lagi tidak baik-baik saja. Oh sekarang market lagi oke, lagi bagus. Sehingga harga market pun diambil sama orang. Tapi kalau misalnya kondisi lagi jelek, dia bilang kita ngeluh, susah jualan, susah jualan. Ya sekarang coba koreksi dari harga-harga yang sudah ada di kita. Apakah harga itu sudah market apa belum? Nah, sekarang banyak hal ya, saya contoh di lapangan. Saya ambil contoh kasus saja satu. Ada kemarin listing itu belum lama. Saya punya satu tempat di Bukit Pakar Utara, ya. Nah, sebelumnya sudah dipasarkan oleh beberapa agen. Terus dia bikin analisa appraisal. Dia bilang harga market price-nya adalah 100M. Ya. Saya tuh bingung. Hah? Tanahnya dihitung berapa ini? Oh iya, tanahnya dihitung 9-10 juta. Saya teh bingung ya. Kalau memang Bukit Pakar Utara itu yang paling bawah aja, itu juga mungkin belum tentu 10 juta nyampe gitu, paling di 8 jutaan ya, kecuali yang luasnya kecil-kecil ya kan. Nah, ini kan posisinya makin ke atas, berapa kilo dari bawah, jalan masuknya juga nyempit, kecil, cuma satu mobil, walaupun view-nya bagus. Tapi kan harus dilihat dong kelemahan-kelemahan yang ada, kok bisa-bisanya menghargai satu jalan itu rata. Contoh lagi lah, kalau kita ngambil contoh di Bandung ya, Jalan Sudirman, Jalan Otista. Apakah Otista harga yang di Pasar Baru dengan harga yang Otista di Tegalega sama? Kan harganya berbeda. Yang Otista Pasar Baru jauh lebih mahal dibandingkan Tegalega. Tapi kalau dari NJOP, semuanya rata kan? NJOP Otista Pasar Baru sampai NJOP di Tegalega, rata itu NJOP-nya semua, karena jalannya Otista semuanya sama. Tapi kan orang Pemda kan tidak memberikan penilaian itu. Nah, kita sebagai agent kan harus memberi pengertian. Mungkin yang di Otista Tegalega itu bisa jadi terjual di bawah NJOP, gitu loh. Nah, ternyata begitu saya hitung yang Bukit Pakar Utara itu, ternyata harga appraisal-nya cuma 55-60M. Kan jauh banget dong. Nah, ini yang menjadi patokan pemilik loh. Pemilik bilang, kan ini orang lain 100M. Ya saya tanya aja, Bapak nitip ke dia, udah berapa lama nggak kejual-kejual, Pak? Sudah lebih dari 2 tahun. Lah, ya berarti kan harganya nggak market price dong. Kenapa nggak kejual?
Kalau harganya menurut Bapak ini udah dibilang murah, harusnya dari kemarin juga udah kejual, Pak. Betul nggak? Kenapa nggak kejual? Berarti kan ada something wrong dengan harga Bapak. Nah, contoh lagi kemarin, saya lihat di grup, ya, ada yang jual jalan veteran, ya, terus harganya 5,5 M. Saya breakdown dengan luasnya, cuma sekitar 130 meter. Sorry ya, mungkin apa orang ini ngedengar apa enggak, saya bukan mau menyindir nih. Tapi ini kan untuk memberikan masukan ya, supaya teman-teman belajar. Ditulis bahwa di situ promosinya, hitung harga tanah saja. Artinya kan bangunannya gratis dong, betul nggak? Nah, kalau pengertian harga tanah saja di mata saya image, oh ini murah. Murah, dalam arti selebel nih, karena mungkin orang beli seperti harga tanah tapi bonus bangunan, gitu kan? Nah, ternyata kalau di breakdown, 5,5 M bagi 131 meter, coba teman-teman hitung. Veteran harganya 41, sekian juta. Saya bingung ya, di mana tuh jalan bungsu veteran Bandung itu harganya 40 juta? Kemarin tahun lalu saya jual Dago aja, itu harganya nggak nyampe 40. Itu aja harganya masih di range 30-an. Karena ada penurunan sekarang daya beli. Nah, teman-teman sadar nggak gitu loh? Kok harga 41 juta dibilang ini harga hitung tanah saja? Nah, saya nggak ngerti ini pembanding ini dapatnya dari mana gitu kan? Itu baru sekitar sekilas saya lihat ya, belum nanti dilihat lagi dari aspek bentuk tanah, aspek legal, aspek kiri kanan depan belakang propertinya ada apa aja yang akan saya ulas sesudah ini ya.